si ketiak ini secara anatomis dia memang tertutup terus kan gitu. Jadi kecuali kalau jalan gini. Kecuali jalannya gini gitu kan ya aja itu pasti itu pengen menjaga kesehatan keteknya itu berarti intinya kesehatan ketek. Ini kesehatan ketek sungguh penting sekali ya. Kesehatan ketek dan kecantikan ketek itu. Ada sumber juga yang bilang kalau ternyata yang namanya roll on sama yang deodoran spray itu lebih baik yang roll on karena gitu. Soalnya gue pernah baca juga nih katanya bisa nih pakai kentang gitu, pakai pepaya atau apa gitu. Gue juga nggak ngerti gimana. Kayak burung ya. Halo, balik lagi di Ngobrol bareng Dokter episode kali ini. Gue ditemenin sama Dokter Dika. Halo Dokter Dika. Halo Nina. Apa kabar? Dah cukup lama juga nih kita nggak ketemu. Asik, bener. Bener ya? Oke, jadi episode kali ini tuh kita mau ngebahas tentang sesuatu yang setiap gue lihat sosial media nih ya, ketika hal ini dibahas tuh selalu rame dan selalu banyak orang yang pengen tahu gitu. Yaitu soal ketiak hitam alias kele ireng alias ketek hitam ya. Jadi memang kan kalau misalnya kita tahu lah secara umum gitu ya, lipatan-lipatan tubuh itu kayaknya tuh kayak lebih gampang menghitam gitu ya dibandingin sama bagian tubuh lain gitu. Kan lipatan kayak misalnya di ceruk leher atau di selangkangan atau ya pokoknya di mana ada lipatan di situ ada kemungkinan itu agak lebih hitam. Di mana ada di mana ada lipatan di situ bisa hitam. Nggak kayak pantun. Betul. Nah itu kenapa sebenarnya lipatan-lipatan itu bisa cenderung lebih hitam daripada atau lebih gelap lah ya bahasanya gitu di bagian kulit yang lain ya. Bagian kulit yang lain gitu. Iya, jadi memang kalau misalnya di bagian lipatan dimanapun itu cenderung lebih hitam, yang harus diketahui dulu itu sebenarnya adalah hal yang normal. Walaupun nanti ada sih penyakit-penyakit tertentu di mana dia akan hitamnya tuh lebih ekstrim. Nah, lipatan-lipatan seperti misalnya di ketiak, kemudian di belakang leher sini, terus di selah paha gitu, itu kenapa lebih hitam? Karena itu adanya gesekan gitu, adanya gesekan lebih sering terjadi. Nah, sebenarnya ketika terjadi iritasi di kulit secara terus-menerus di sel kulit itu dia akan menghasilkan yang namanya melanin. Nah, gitu. Si melanin ini kan kita tahu dia buat ngewarnain kulit. Nah, itu tuh sebagai salah satu reaksi dari tubuh ketika kulitnya tuh teriritasi. Nah, iritasi yang dimaksud ini belum tentu belum tentu nyeri sakit seperti yang misalnya kita kayak merah, gatel. Kayak kalau misalnya kita jatuh atau luka gitu. Nah, belum tentu gitu. Karena apa? Karena si ketiak ini selah paha ini dia memang secara naturnya secara anatomis dia memang tertutup terus kan gitu. Jadi kecuali kalau jalan gini. Kecuali jalannya gini gitu kan ya aja itu pasti itu ketek-ketek orang putih banget ya. Nah, jadi memang secara natural dia akan lebih hitam karena dia dibanding yang tubuh lain itu akan tergesek-gesek terus. Gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma lipatan situ aja. Kalau misalnya kita berhubungan dengan ini deh, dengan pekerjaan apa gitu ya, yang mengharuskan kita terus kegesek-gesek terus di bagian situ, di situ juga pasti hitam. Gitu. Karena proses si iritasi tadi ya. Iritasi ringan terus menerus. Keluarnya si melanin itu. Tapi kan kalau misal dibandingin sama lipatan-lipatan, semua lipatan bisa hitam ya. Tapi kalau dibandingin sama lipatan yang lain, kayaknya ketiak tuh kayak lebih rentan atau lebih sering menghitam sepertinya ya. Sedangkan kalau gue pribadi sih gue tidak kan kata lo kan tadi kayak ada gesekan ya. Tapi gue kalau misalnya gue jalan biasa atau ngobrol kayak lo gini, gue tidak merasa seperti gue sedang menggesek-gesek ketiak gue kan gitu. Nah, maksudnya gesekan yang dimaksud ini apakah memang antar dari kulit ke kulit kah atau mungkin dari pengaruh bajunya kah atau gimana? Ya, jadi emang kalau misalnya seperti itu kayak di selah paha atau di ketiak itu, selain karena memang dia secara anatomis dia bentuknya akan tergesek-gesek, itu juga karena di situ lebih lembab gitu. Jadi keringetan dan gesekan itu akan mempermudah yang namanya kita sebut dengan hiperpigmentasi pasca inflamasi, HPI singkatannya gitu. Jadi, sama kayak kalau misalnya kita habis luka jatuh terus biasanya kan ada yang
ngebekasnya tuh jadi lebih hitam Iya, dari itu kayak gitu. luka sekitarnya gitu ya. Betul. Maksudnya dari kulit sekitarnya gitu. Iya ya? benar kayak gitu. Jadi sebenarnya mekanismenya mirip seperti itu, tapi kalau luka kan langsung, terus lama-lama dia akan menghilang, merahnya menghilang, lama-lama kehitaman gitu, terus ya gitu sama lagi kayak kulit. Nah kalau di ketiak ya kayak gitu juga. Jadi dia dikegesek-gesek terus, baik karena memang saat kulit, ataupun karena baju juga bisa. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya sering pakai baju yang ketat, ya di daerah yang lebih lembab dan lebih sering tergesek, pastinya kan jadi lebih sering iritasi dan akhirnya bisa jadi agak lebih gelap warnanya. Oh gitu. Jadi Gitu. itu maksudnya satu hal yang mungkin kadang-kadang tuh kita nggak sadar gitu ya. Maksudnya karena kita ngerasa nggak sakit kok gitu. Iya. Tapi kok tau-tau misalnya pas ngaca atau pas apa kok kayaknya agak lebih gelap nih ya Iya, gitu bener. lama-lama gitu kan. Nah, terus kan kalau tadi soal gesekan ya, pengaruh besarnya gitu. Itu termasuk dari cara kita membersihin ketek nggak sih? Maksudnya kayak kan biasanya kalau ketek kan kalau perempuan biasanya dicukur atau di waxing atau gimana, itu ngaruh juga kan setahu gua kan ya. Nah, tapi itu maksudnya gimana tuh? Apalagi kalau misalnya kayak sebenarnya kita udah melakukan step-step yang dibilangin nih katanya kan harus pakai apa sih kayak krim dulu lah atau kayak shaving cream atau apa gitu, tapi kok tetap gelap nih, tetap hitam gitu. Itu apakah karena masih terjadi mekanisme itu atau gimana? Iya, jadi sebenarnya ketika sedang mencukur dengan cukuran apa? Cukuran yang biasa biasa ya, itu cukuran lah, biasa itu memang sedang terjadi iritasi juga sebenarnya. Jadi nggak bisa dipungkiri gitu karena untuk menghilangkan apa namanya rambut di atas kulitnya itu si Pisau pisaunya kan memang harus menggesek secara apa namanya secara perlahan dan di situ nanti dia akan ada seperti luka-luka kecil yang kita nggak sadari gitu dan nggak sakit gitu dan nggak sakit gitu. Jadi kan pernah nggak sih waktu lagi nyukur terus agak sedikit semeriwing perih-perih dikit kayak gitu. Nah itu sebenarnya sedang terjadi iritasi juga gitu. Jadi semakin sering untuk mencukur maka ya itu lebih sering terjadi gitu. Walaupun ya ada shaving cream itu akan lebih mensmoothkan prosesnya, tapi dibanding tidak sama sekali ya lebih baik yang tidak. Cuma ya itu tadi ya gondrong dong gitu kan ya. Nah, gue agak-agak gondrong gitu ya. Nah tapi kalau misalnya nih kan tadi kalau kulit nih kalau kita luka jatuh terus jadi merah terus menghitam terus lama-lama pudar. Kalau ketek bisa gitu juga nggak? Kalau udah hitam bisa bersih lagi, maksudnya kayak bisa sama lagi nggak warnanya sama kulit sekitar? Nah itu yang akan sedikit menantang karena posisinya gitu, karena posisinya ya misalnya kita luka di bagian tangan sini gitu ya. Kalau bagian tangan misalnya bagian yang luar gini, ketika kena terus penyembuhan dia nggak kegesek-gesek terus nih gitu, nggak kegesek-gesek terus, jadi ya udah, jadi dia mempunyai waktu untuk memulihkan. Sedangkan kalau di ketiak sendiri ya akan lebih susah, walaupun bukannya apa namanya ada sih orang-orang yang bisa apa namanya warnanya sama dengan kulit yang sekitarnya, itu pasti ada intervensi tertentu. Ada pengobatan tertentu, nggak mungkin secara natural dia begitu keteknya. Gitu. Iya. Jadi kayak kalau misalnya kita ngelihat artis-artis Korea gitu kan kayaknya kalau lagi joget apa-apa kan kayak Barbie gitu kan. kayak gak ada pori-porinya gitu. Itu udah pasti ada intervensi. Udah pasti kalau nggak di conceal pakai make up, dia punya apa namanya di treatment khusus, itu pasti nggak mungkin secara alami gitu begitu terus. Nggak mungkin ya. Enggak. Tapi kalau misalnya keteknya belum hitam nih, tapi kan itu tadi balik lagi kita misalnya gue memilih untuk tidak menggondrongkan bulu ketek gue gitu. Jadi supaya nggak hitam ya apa yang bisa gue lakukan gitu selain mencukur gitu kan. Kalau misalnya kayak perawatan lain mungkin ada batasan-batasan tertentu yang mungkin nggak bisa banyak orang lakuin, tapi kalau mencukur kan metode yang universal lah gitu istilahnya, semua orang bisa gitu. Nah kira-kira apa yang bisa dilakuin? Oke, jadi kalau menurut level satunya supaya dia nggak maksudnya sangat minimal sekali, itu sebenarnya pakai laser. Gitu, karena pakai laser itu dia tidak akan mengiritasi yang bagian atasnya, tapi dia akan langsung mematikan si folikel rambutnya, sehingga dia tumbuhnya jadi lambat dan jadi halus gitu. I see. Jadi dan kalaupun memang masih mau tetap ya ada kebutuhan gitu untuk mencukur ya gitu ya, mungkin ada orang yang enggak, cuma sebagian besar orang sih lebih pengen mencukur karena lebih nyaman gitu. Sebenarnya yang perlu dilakukan adalah memang setelah mencukur itu si iritasinya itu diatasin gitu, jadi dikasih pelembab
gitu, Oh, dikasih oke. pelembab gitu. Setelah itu ya udah nanti kalau dibersihkan perlahan juga bisa. Sekali seminggu, 2 kali seminggu bisa dipakai eksfoliasi gitu. Misalnya yang buat wajah, yang scrub itu boleh juga buat ketiak gitu untuk mengangkat sel-sel kulit matinya. Pelembabnya gitu sih. juga bisa pakai pelembab wajah. Bisa pelembab body lotion aja, maksudnya pakai yang hand buat body. tubuh. hand body Bisa iya dah. tapi ya bisa ya. Bisa. Karena kan kadang kita nih habis mandi nih gitu kan. Misalnya mau diolesin lotion atau apa, tapi biasanya orang tuh kayak udah langsung pakai deodoran gitu-gitu. Nah, itu tuh ngaruh juga gak sih kalau deodoran gitu? Nah iya, soal deodoran ini memang rada-rada ya, karena apa? Karena ada orang yang secara natural mungkin dia nggak ya baunya biasa aja. Ada yang kayaknya gue gerak dikit tuh kayak bau deh gue gitu, atau perasaan diri sendiri aja gitu ya. Nah jadi memang ini juga ada sumber juga yang bilang kalau ternyata yang namanya roll on sama yang deodoran spray itu lebih baik yang roll on karena gitu? Karena si spray ini mengandung lebih banyak alkoholnya. Begitu. Jadi ya sebenarnya setelah mandi ya udah itu dioleskan sedikit pelembab, nggak usah banyak-banyak kan di situ soalnya lembab ya daerahnya. Terus kemudian boleh deh habis itu pakai deodoran gitu. Nah, tapi deodoran kan juga ada yang deodoran yang buat whitening tuh, ada tuh kan whitening deodoran gitu. Nah, itu maksudnya itu akan ngaruh nggak sih atau kayak ya udah gitu sebenarnya mungkin membantu tapi nggak terlalu membantu gitu. Mungkin gue belum baca lagi ya itu isinya ya, tapi memang ada beberapa ini tertentu ya, ada beberapa kandungan-kandungan tertentu yang dia itu memang bersifat bisa mencerahkan gitu. Kalau misalnya obat sih ya itu kayak misalnya glycolic acid, retinoid, terus kemudian hidroquinon gitu segala macam AHA, BHA itu bisa mencerahkan. Nah itu mungkin dia masukin salah satu ingredients pencerah itu dalam dosis yang rendah gitu, jadi ya bisa aja gitu. Tapi ini nggak sih, maksudnya itu ngaruh juga nggak sih, misalnya ada beberapa orang yang keteknya lebih gampang hitam sama yang enggak gitu, ada nggak? Maksudnya kayak mungkin pengaruh apa, genetik kah atau usia kah atau gimana gitu? Oke, jadi ada beberapa hal, yaitu misalnya dia memang secara genetik seperti itu, di keluarganya seperti itu. Yang kedua adalah dia punya masalah hormon, gitu. Ada yang disebut dengan akanthosis nigricans, itu kalau dia punya masalah sama insulinnya, yang akhirnya menyebabkan kulitnya jadi lebih tebal, akhirnya jadi mudah menghitam. Terus kemudian obesitas juga bisa, gitu kan, karena itu friksinya jadi lebih banyak, gitu sih, itu jadi faktor-faktornya. Itu faktor-faktor ya, oke. Nah, jadi buat mencegah si keteknya supaya nggak hitam atau pengen menjaga kesehatan keteknya itu berarti intinya kesehatan ketek. Ini kesehatan ketek sungguh penting sekali ya. Kesehatan ketek dan kecantikan ketek kita. Iya. Jadi intinya sebenarnya kita bisa pakai produk-produk yang biasa kita pakai buat badan dan muka gitu ya. Bisa. Jadi first thing first adalah rajin kita kasih pelembab. Dibersihin dulu. Terus kemudian jangan menggosok terlalu heboh. Karena apa? Karena itu akan menciptakan iritasi ringan tadi. Ya? Iya, friksi tadi. Nah, terus kemudian setelah itu boleh dipakai deodoran. Nah, kemudian cara mencukurnya itu juga perlu diperhatikan gitu. Terus kemudian ya eksfoliasi untuk kulit matinya, dan kemudian juga jangan pakai pakaian yang terlalu ketat gitu, biar nempel ketek banget gitu. Nempel keteknya gimana ya? Gimana sih, gue juga siapa tahu ada. Iya. Yang bajunya agak-agak ngampret di bagian ketek gitu ya. Nah, kalau itu kan tadi yang udah kita bahas tuh kayak produk-produk yang muka lah, body lotion atau segala macam kan itu kayak ya produk kecantikan biasa lah, makeup gitu. Tapi kalau misalnya secara alami tuh bener ada nggak sih? Soalnya gue pernah baca juga nih, katanya bisa nih pakai kentang gitu, pakai pepaya atau apa gitu. Gue juga nggak ngerti gimana. Kayak burung ya. Gue nggak kebayang aja itu, gue beli pepaya gitu, terus gue kupas, terus gue ketekin pepayanya gitu. Itu gimana tuh? Iya, gue sendiri juga belum pernah coba sih. Cuma memang ada beberapa yang katanya memang berpengaruh, yaitu contohnya yang paling banyak sih katanya kentang, kemudian kunyit. Mustafa lengket. Aduh. Terus kemudian ketimun. Tadi kunyit udah ya. Terus kemudian belum tadi.
Kunyit ya? Belum ya? Kunyit Iya, belum. kunyit Oh, juga. kunyit bisa juga. Bisa juga, itu ada campurannya, cuma gue nggak hafal gitu. Tapi katanya itu bisa gitu untuk mencerahkan. Terus kemudian lemon juga bisa, cuma hati-hati, lemon itu dia mudah untuk mengiritasi kulit. Jadi makanya Perih nggak sih kalau asam? Gue sih kebayanginnya kayak sesuatu yang asam itu kalau ditaruh di kulit tuh bakal perih gitu. iya, iya, jangan lo belah terus langsung lo kempit dong. Jangan gitu. Jadi ada beberapa tetes lah. Berapa tetes ditaruh ke dalam apa namanya, jangan air ya karena terlalu encer ya. Dia ini tertentu lah misalnya kayak krim tertentu gitu atau paste tertentu lah yang gue juga nggak terlalu tahu apa. Itu ingredients si lemonnya bisa di situ. Jadi dia iritatif kalau langsung di itu ya pedih dong. Iya Gitu. makanya kan Putih kagak blonyo iya. apalagi kalau habis dicukur gitu misalnya masih perih-perih gimana gitu sudah Kasih lemon kayak waduh gitu kayak agak lumayan tuh ntar jalannya begini-begini tuh kan kayak aduh agak perih juga gitu bayanginnya. Tapi berarti ya itu masih anekdot lah ya kalau yang apa namanya si apa yang alami Alami boleh tadi ya. sih dicoba gitu. Iya. Apa namanya, no harm juga kan no sebenarnya harm kayak lo juga. ngolesin pepaya di ketek Iya, terserah aja agak sih. lengket aja cuma kayak ya apa ampuh enggaknya ya Iya, itu boleh dites aja, who nggak knows apa-apa. lah ya. Iya. Oke. Ini cukup menarik nih soal perketekan ini karena itu tadi karena kayaknya banyak orang yang kayak oh gue nyoba ini gitu. Tapi jangan-jangan percuma aja produknya apa tapi kalau lo masih pakai baju ketat terus kayak jarang maksudnya masih sering cukur terus jarang dikasih pelembab dan segala macem. Jadi ya sama aja akan si iritasi itu akan terus terjadi terjadi. Pokoknya intinya gimana cara kita meminimalisir atau mengobati si iritasi di kulitnya itu iya, ya. betul. Oke. Nah, thank you Dokter Dika, ini menarik banget bahasannya soal ketiak kita. Mungkin nanti kita kapan-kapan bisa membahas bagian-bagian hitam lain kayak lipetan lain misalnya kayak selangkangan atau lipetan apa leher mungkin atau apa ya. Boleh. Lah ya, kalau misalnya kita ada kesempatan dan ada waktu. Oke, thank you yang udah nonton Ngobrol Bareng Dokter hari ini dan dengerin Ngobrol Bareng Dokter hari ini. Kalau misalnya kalian masih ada sesuatu yang pengen ditanya ini seputar kulit, seputar ketek misalnya atau apapun lah yang mungkin kalau soal masalah kulit itu mungkin kadang kita aduh kayak gue malu nih gitu. Iya, apalagi bagian-bagian tertentu ya. Itu nggak apa-apa, chat langsung aja dokternya kan. Kalau chat itu lo nggak perlu keluar rumah, gitu. Lo tinggal ambil handphone, pilih fitur chat dokter tuh di aplikasi SehatQ, terus langsung deh chatting sama dokternya, nanya gitu kan. Dan bisa juga pilih dokter spesialis kulit dan kelamin juga tuh ada di SehatQ gitu. Jadi tinggal chatting aja, terus tanya, dok kok ketiak saya kok hitam ya, atau kok selangkangan saya hitam ya, atau apa. Itu nanti lebih enak tuh konsulnya, lebih private dan ya itu lebih praktis juga gitu. Jadi cobain aja, nggak ada salahnya kalau misalnya kalian pengen punya ketiak yang agak lebih cantik, agak lebih cerah gitu. Dicoba aja gitu daripada dengerin saran-saran yang gak jelas di luar sana. Mending tanya langsung aja ke dokternya, ke dokter spesialis kulit dan kelamin di SehatQ. Oke, thank you. Balik lagi nanti kapan-kapan ketemu lagi sama gue sama Kak Dika di ngobrol episode selanjutnya ya. Bye.